Episode 58. Laura mengerit ketika membereskan meja makan. Piring Marvel masih terbalik dengan rapi, dan di atas meja hanya piring bekas makanan Ariana yang kotor. Ya Tuhan, apa Tuhan benar-benar tidak sarapan? Atau tiba-tiba bayangan Marvel dan Ariana yang makan sepiring berdua melintas di penglihatan Laura. Laura. Mungkin mereka memang makan sepiring berdua. Jangan bodoh, mereka itu pasangan suami istri yang mungkin saling mencintai. Gumam Laura sambil meraih piring kotor bekas makanan Ariana. Laura membawa piring kotor tersebut ke dapur. Tidak lupa Laura juga membereskan makanan yang masih utuh untuk dimasukkan ke dalam lemari es. Setelah selesai membereskan meja makan dan mencuci piring kotornya, Laura pun bergegas kembali ke kamarnya. Laura berniat mengecek keadaan neneknya hari ini. Pakai lupa ngasih tahu Tuan lagi kalau aku mau ke rumah nenek, gumam Laura sambil mengunci rambutnya. Laura kemudian meraih ponselnya yang berada di atas sofa dan berjalan pelan menuju pintu penghubung antara kamar tersebut dengan balkon. Kamu bisa gak sih gak usah ganggu aku? Aku itu udah gak mau ada hubungan apa-apa lagi sama kamu. Suara keras Ariana membuat perhatian Laura teralihkan. Gadis itu menolehkan kepalanya ke samping kanan di mana ada Ariana yang sedang berdiri di balkon kamarnya sendiri. Laura mengernyit. Laura tahu Ariana sedang menelpon seseorang karena di tangannya ada ponsel yang Ariana tempelkan di telinga kirinya. Kenapa Nyonya Ariana marah-marah? Gumam Laura lirih. Laura melangkah pelan mencoba untuk lebih dekat agar bisa tahu apa yang sedang Ariana bicarakan. Laura tidak peduli jika ada seseorang yang melihatnya dan mengatainya sedang mengintip. Karena pada kenyataannya memang Laura sedang mengintip karena ingin tahu dengan siapa Ariana berbicara dan marah lewat telepon. Apa Nyonya marah-marah sama Tuan Marvel? Tapi masa ngomongnya begitu? Laura bergumam sambil terus memperhatikan gerak-gerik Ariana juga mempertajam pendengarannya. Aku gak mau. Ariana kembali berbicara dengan keras. Wanita itu sepertinya sedang sangat emosi, sampai tidak peduli bahwa dirinya berada di tempat terbuka. Ditambah lagi posisinya yang berada di balkon, sehingga mungkin bukan hanya Laura saja yang mendengar suara kerasnya. Jangan gila, berani kamu datang ke sini maka aku tidak akan mau lagi mengenal kamu. Laura yang mendengar itu semakin dibuat penasaran. Dari percakapan itu Laura sudah bisa menebak bahwa yang sedang berbicara dengan Ariana lewat sambungan telepon bukanlah Marvel tapi orang lain. Apa mungkin Nyonya marah-marah sama si buncit itu? Pikiran Laura mengarah pada manajer berperut buncit yang dulu memecatnya dari kafe Ariana. Tapi masa ngomongnya kayak gitu? Nyonya gak mau ketemu lagi sama Pak Handoko. Memangnya mereka pacaran? Sambil menguping, Laura terus saja bertanya-tanya hingga akhirnya Ariana menyudahi teleponnya dan berlalu dari balkon kamarnya dengan langkah cepat. Tepat setelah Ariana masuk, ponsel di genggaman Laura berdering. Laura mengernyit ketika mendapati nomor yang tidak dikenal tertera di layar benda pipi miliknya. Nomor siapa? Penasaran Laura pun segera mengangkat telepon tersebut agar mengetahui siapa yang menelponnya. Halo? Ya halo, Laura ini aku. Laura menghela napas ketika mendengar suara Marvel. Padahal Laura pikir adalah telepon nyasar. Tuan, ada apa Tuan? Tanya Laura keluar dari persembunyiannya setelah mengintip Ariana tadi. Begini Laura, aku lapar sekali sekarang. Tadi pagi aku tidak sempat sarapan. Kamu bisa tidak masakin aku terusin bawa ke sini? Nanti Joshua yang akan menjemput kamu ke rumah. Laura berdecak, ternyata Marvel memang tidak sarapan pagi tadi. Pantas saja hanya ada satu piring kotor di atas meja makan saat Laura membereskannya. Ya sudah, iya, Tuan mau makan apa? Tanya Laura. Aku mau ayam goreng sama cak kangkung terus sambal ya. Banyakin yang ngeras sambelnya. Makasih. Ya udah. Laura memutuskan sambungan teleponnya setelah itu. Kalau sudah ke kantor Marvel, sudah pasti Laura tidak akan bisa berkunjung ke rumah neneknya. Padahal Laura ingin sekali melihat keadaan neneknya sekarang. Laura juga ingin menanyakan tentang Ariana yang saat itu masuk ke dalam ruang rawat neneknya. Laura melangkah dengan lemas masuk ke dalam kamarnya lagi. Mungkin Marvel akan mengizinkannya nanti, tapi pasti juga Marvel akan ikut dengannya. Dan itu artinya Laura tidak akan punya kebebasan untuk mengobrol bersama sang nenek. Tidak sampai 30 menit, Laura selesai menyiapkan semuanya. Gadis itu menyusun rantang di dapur dengan wajah yang tidak bersahabat. Permisi Nyonya. Laura menoleh saat mendengar suara Mirna. Mirna adalah asisten rumah tangga di kediaman Chandra. Mirna juga yang pernah berjasa menjaga dan merawat nenek Laura saat nenek Laura masih berada di rumah sakit. Mbak, kenapa Mbak? Tanya Laura tersenyum pada Mirna yang berdiri di sampingnya.
Maaf sebelumnya Nyonya, saya mau nanya tentang saudara saya yang sekarang bekerja di rumah nenek Nyonya. Kebetulan handphone saya lagi rusak, jadi nggak bisa nelpon dia. Laura mengernyit mendengar apa yang dikatakan oleh Mirna. Saudara kamu bekerja di rumah nenek saya, Mbak. Sejak kapan kok saya nggak tahu? Baru kemarin Nyonya, Tuan Joshua yang meminta pada saya untuk mencarikan asisten rumah tangga untuk bekerja di rumah nenek Nyonya. Laura semakin bingung, padahal saat itu Marple mengatakan bahwa Joshua yang akan mencarikan, tapi sekarang Mirna malah mengatakan Joshua yang meminta kepadanya. Begitu ya? Ya sudah, nanti coba saya ke rumah nenek saya ya, sekalian saya juga pengen tahu dan kenal saudara kamu, Mbak. Senyum Laura. Iya Nyonya. Terima kasih ya Nyonya, kalau begitu saya permisi mau kerja lagi, kata Mirna sopan. Oh iya silakan, angguk Laura dengan senyum lebarnya. Setelah Mirna berlalu, Laura menghela napas. Gadis itu tiba-tiba teringat pada ucapan Ariana yang mengatakan dirinya bukanlah siapa-siapa di rumah itu. Dan tiba-tiba juga Laura merasa khawatir jika Ariana sampai salah paham dan mengira Laura yang meminta dicarikan asisten rumah tangga untuk neneknya. Haduh, bisa tambah runyam kalau sampai Nyonya Ariana salah mengerti ini mah. Tin. Suara klakson mobil milik Joshua membuat Laura segera bergegas berlalu dari dapur. Lala tidak ingin membuat asisten pribadi suaminya itu terlalu lama menunggu. Siang Nyonya, sapa Joshua saat Laura melangkah mendekat ke arahnya. Ya Tuan, siang. Senyum Laura membalas. Joshua kemudian membukakan pintu mobil untuk Laura, namun bukannya masuk ke dalam mobil, Laura malah terdiam dengan tatapan terus mengarah pada Joshua. Kenapa Nyonya? Tanya Joshua bingung. Maaf sebelumnya Tuan Joshua, saya cuma mau nanya sama Tuan, boleh? Tentu saja Nyonya, Nyonya bisa menanyakan apa saja sama saya. Laura menghela napas pelan sebelum menanyakan tentang pencarian asisten rumah tangga yang dimaksud oleh Marple. Tentang asisten rumah tangga yang Tuan Marple suruh untuk Tuan Joshua mencarikannya. Kenapa saudaranya Mirna yang ada di rumah nenek saya sekarang? Joshua tertawa mendengarnya. Oh itu Nyonya, maaf kalau saya tidak lebih dulu memberitahu Nyonya. Saya meminta pada Mbak Mirna Nyonya karena kebetulan saya juga kenal baik dengan keluarga Mbak Mirna, jawab Joshua. Laura menganggukkan kepalanya mengerti. Gadis itu kemudian masuk ke dalam mobil setelah mendapatkan jawaban dari Joshua. Namun meskipun begitu, Laura tetap harus mengeceknya sendiri. Laura harus tahu bagaimana orang yang bekerja di rumah neneknya saat ini.